Beruntunglah kita, karena lahir dan tumbuh di negeri yang maha kaya, dengan keelokan alam yang tak pernah ada habisnya. Pantai-pantai yang indah, gunung-gunung yang gagah, sampai air terjun yang begitu mempesona. Alangkah sia-sianya jika masa muda kita dihabiskan begitu saja, tanpa mengenal setiap jengkal tanah dari negeri Ibu Pertiwi ini yang katanya adalah surga. Tak terkecuali pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengeksplor beberapa curug yang berada di ujung Kabupaten Bandung sana. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk kita mulai saja perjalanannya. Oke, jadi kali ini saya ditemani seorang teman yang bernama Ricky. Dia asli orang sini ya, dan dia juga yang pernah menemani saya sewaktu mengeksplor Curug Ngebul yang sebenarnya masih satu kawasan atau masih bisa dibilang juga satu rangkaian dengan curug yang akan kita eksplor sekarang ini. Sebelum semakin jauh perjalanan kita, saya mau disclaimer dulu. Kalau ini sebenarnya trip lama, yaitu sudah 1 tahun yang lalu. Dan tujuan kita kali ini mau mengeksplor curug, atau bisa dibilang juga mau susur curug, yang berada di kawasan Curug Malela. Sedikit spoiler aja ya teman-teman, sekarang kondisi Curug Malela sudah jauh berubah ya. Sudah semakin baik maksudnya. Sepertinya pemerintah Jawa Barat sangat serius untuk mendandani dan mengembangkan destinasi pariwisata, bahkan rela menggelontorkan uang sampai miliaran rupiah demi pembangunan Curug Malela dengan wajah barunya. Ya tak heran juga sih, karena kedepannya Curug Malela ini akan dijadikan salah satu maskot pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat. Seperti tujuan awal, kalau Curug Malela bukan satu-satunya destinasi kita sekarang. Karena rencananya kita akan menyusuri sekitar 4 curug dari total 5 buah curug yang ada di kawasan Curug Malela ini. Kenapa cuma 4? Karena memang curug yang kelima sudah kita eksplor beberapa waktu ke belakang. Kalau teman-teman pengen tahu, silahkan bisa tonton videonya setelah selesai nonton video ini. Oh iya, jadi sekarang kita juga memilih ditemani untuk dipandu oleh Pak Lili namanya. Beliau bisa dibilang sesepuh atau mungkin bisa dibilang juga sebagai kuncen dari Curug Malela ini. Jadi inilah curug yang kedua, yaitu Curug Gatumbiri. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti Curug Pelangi. Kalian tahu lah ya, kenapa curug ini namanya Curug Pelangi? Karena memang ada bias-bias pelangi yang dihasilkan dari hembusan air curug tersebut. Curug ini sebenarnya cukup keren, tapi karena memang posisinya yang agak ngumpet, terus kita juga cuma bisa ngelihat dari bibir tebing, jadinya kita tidak bisa maksimal untuk menikmati curug ini.
Beranjak dari Curug Gatumbiri, sekarang kita akan menuju curug yang ketiga yang namanya yaitu Curug Muara Manglid. Jadi curug kedua, keempat, sama curug yang kelima itu sebenarnya masih satu aliran sungai yang sama, yaitu Sungai Cidadap. Sementara Curug Muara Manglid ini, aliran sungainya beda sendiri ya. Oke, ini dia teman-teman yang namanya Curug Muara Manglid. Curugnya lumayan tinggi ya, dan airnya juga cukup bersih. Ya meskipun debit airnya nggak terlalu gede sih, tapi saya langsung suka sama curug ini. Dan kayaknya ini menjadi tempat yang paling ideal untuk kita ngecamp. Paling tidak itulah yang ada di benak saya pada saat itu. Alasannya sih simple ya, kalau curug kedua, keempat, dan kelima adalah aliran sungainya sama, maka berarti airnya bakal keruh semua. Sementara curug ini kan cukup bersih airnya, jadi setidaknya airnya bisa kita gunakan, ya meskipun bukan buat untuk dikonsumsi. And I know love is like the phases of the moon. And I know you would say I gave up way too soon. Setelah kita cukup puas menikmati Curug Muara Manglid, kita pun lanjut untuk menuju curug yang keempat. Nah, dari curug ketiga menuju curug keempat itu jaraknya lumayan jauh ya teman-teman. Dan jalannya juga masih cukup rimbun. Sebenarnya jalannya sih udah ada ya, cuma karena jarang dilalui orang, jadinya tertutup oleh rerumputan dan juga semak belukar. Jadi kalau teman-teman mau ke sini, pastikan harus bareng rekan yang sudah tahu jalan. Atau bisa juga seperti saya, yaitu minta diantar oleh pemandu. Agar ya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus ngomong-ngomong, ini jalannya lumayan nanjak ya. Jadi bikin ngap juga, udah kayak mau naik gunung aja. Love is like the phases of the moon. And I know you would say I gave up way too soon. Dan setelah kita jalan hampir 1 jam lebih dari curug ketiga tadi, akhirnya kita sampai di curug yang keempat, yang namanya Curug Sumpel. Dan lagi-lagi di Curug Sumpel ini, kita tidak bisa menikmatinya dari jarak dekat, karena memang cukup berbahaya. Selain batu-batunya yang super licin, saya juga kepikiran, mengingat saat ini kan bisa dibilang lagi musim hujan ya. Yang saya khawatirkan adalah takut terjadi banjir bandang. Ya amit-amit juga sih sebenarnya. Penamaan atau arti dari Curug Sumpel sendiri, sebenarnya saya tidak menemukan informasi yang pasti. Cuma kalau boleh saya menebak-nebak nih ya, mungkin diambil dari bahasa Sunda, yaitu asal katanya nyempil, yang dalam bahasa Indonesia berarti tersembunyi di antara celah-celah. Ya, karena memang lokasi curug ini sendiri, tepat berada di antara celah 2 tebing batu. Nah, sehabis dari Curug Sumpel ini, kita pun memutuskan untuk tidak melanjutkan ke curug yang kelima, yaitu Curug Ngebul. Karena selain kita udah pernah ke sana, saya juga udah lumayan ngerasa capek pada saat itu. Namun yang bikin dilema, ini sekarang kita mau ngecamp di mana nih? Karena ngelihat lokasi di Curug Sumpel barusan, sepertinya tidak memungkinkan juga buat ngecamp.
Kalau saya sih sebenarnya tetap pengen di Curug Manglid. Tapi ternyata si bapak bilang kalau lokasinya cukup berbahaya karena suka ada batu yang jatuh dari atas. Makanya kita tidak boleh ngecamp di sana. Akhirnya mau tidak mau, kita pun paling ngecampnya di Curug Malela saja. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau memang dari beberapa lokasi yang udah kita datangi, hanya Curug Malela lah yang paling ideal untuk ngecamp, kenapa tadi pas mau kita berangkat, nggak nyuruh kita buat naruh carrier aja ya? Jadinya tenaga kita kan nggak terbuang sia-sia tuh. Pengen marah, tapinya takut dosa sama orang tua. Setelah nimbang sana-sini, akhirnya malam ini kita akan bermalam di Curug Malela. Berhubung di kawasan Curug Malela ini sudah banyak gubuk yang biasa digunakan warga untuk perjualan, dan baiknya mereka, kita dipersilahkan untuk tidur di gubuk saja. Jadi tenda kita aman nih, nggak akan kotor. Tapi ngomong-ngomong, saya tidur di sini cuma berdua sama Ricky aja ya. Karena bapak ibu yang biasa berjualan, bahkan si bapak Lili sekalipun, kalau malam mereka memang biasa pulang. Terus apakah kita takut? Ya gitu deh. Kayaknya mending ngecamp di puncak gunung ya, dibanding harus bermalam di tempat kayak gini. Akhir kata saya begitu.